Shalom, Oma, Opa, kekasih Kristus. Kita jumpa di acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama hari Senin pagi ini tanggal 1 September 2025 sesuai Sabda Bina Umat. Saya Oma Leni Tambunan Runturambi dari anggota PKLU Jemaat GPIB Jatipon Bekasi. Pasat yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Sebelum membaca Alkitab dan renungannya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Mari berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, mohon bimbingan Roh Kudus mendiami suara dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kecuali suara Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami beritakan. Berbicaralah kepada kami, anugerahkanlah kami roh, hikmat dan pengetahuan sorgawi, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan ini mampu kami pahami. Lalu kemudian, biarlah Roh Kudus menolong dan mendorong kami yang mengerti firman-Mu untuk mengerjakannya. Terpujilah nama-Mu. Berfirmanlah demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab adalah Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 hingga 30. Sebagai berikut. Namun orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan membuat Eglon, Raja Moab, berkuasa atas Israel sebab mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Anom dan Bani Amalek menjadi sekutunya, lalu maju dan mengalahkan orang Israel. Kota pohon kurma mereka duduki. Selama 18 tahun orang Israel takluk kepada Eglon dan Raja Moab. Lalu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, Ehud bin Gera, orang Benyamin, seorang yang bertangan kidal. Dengan perantaraannya orang Israel mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Ehud membuat pedang bermata dua, panjangnya sehasta, lalu mengikatkannya di bawah jubahnya pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Adapun Eglon seorang yang sangat gemuk. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, ia menyuruh pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri kembali dari batu-batu berpahat dekat Gilgal kepada raja dan berkata, "Ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku, ya raja." Lalu ucap Eglon, "Shh," sehingga semua pelayannya keluar dari hadapannya. Lalu Ehud maksud menghadap dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas yang sejuk. Lalu Ehud berkata, "Ada pesan ilahi yang kubawa untuk tuanku." Lalu raja itu berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud dengan tangan kirinya meraih dan menghunus pedang yang dari pangkal paha kanannya, lalu menikamkannya ke perut raja.
bahkan gagang pedangnya tertancap bersama mata pedang. Lemak menutupi mata pedang itu sebab ia tidak mencabutnya dari perut raja. Lalu ia keluar melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi. Ia menutup pintu-pintu kamar atas itu dan menguncinya dari luar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu-pintu kamar atas itu terkunci. Mereka berkata, ia pasti sedang buang air di kamar sejuk itu. Mereka menunggu-nunggu sampai menjadi malu sendiri. Tetapi karena raja itu tidak membuka pintu-pintu kamar atas, mereka mengambil kunci dan membukanya. Ternyata tuan mereka telah mati, tergeletak di lantai. Ketika mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri dengan melewati batu-batu berpahat. Itu ia meloloskan diri ke arah Seira. Sesampainya di sana, ia meniup sangkakala di daerah pegunungan Efraim. Lalu orang Israel turun bersama dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu. Mereka turun mengikuti dia, dan mereka tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab. Tidak seorang pun mereka biarkan menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang tegap dan gagah perkasa. Tidak seorang pun lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh kekuatan Israel. Lalu negeri itu tentram selama 80 tahun. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Renungan pagi ini dengan tema Ehud Hakim Kidal. Dan Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, Ehud bin Gera, Raja Benyamin, seorang yang bertangan kidal. Ayat 15. Selain mempunyai tugas untuk memeriksa dan mengadili orang Israel yang hidup tidak sesuai dengan perintah Tuhan, seorang hakim yang diangkat Allah juga memiliki tugas untuk mempersiapkan umat menghadapi ancaman dari bangsa Kanaan ataupun mengalahkan bangsa yang membuat umat menderita. Setelah kepemimpinan Hakim Otniel selama 18 tahun, umat Allah berada dalam penguasaan bangsa Moab dengan Eglon sebagai rajanya. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 14. Umat Allah berseru minta pertolongan Tuhan, dan ia menjawab dengan mengangkat Ehud bin Gera dari suku Benyamin. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 15. Ehud yang bertangan kidal melakukan penyerangan kepada Eglon Raja Moab itu dengan cara yang sangat tidak diduga. Ia mempersiapkan senjata yang akan digunakannya, dan karena seorang yang kidal, maka ia memanfaatkan keadaan tersebut sehingga luput dari pengawasan penjaga dan prajurit Moab. Ehud masuk bertemu Eglon, membawa upeti sebagaimana biasanya. Namun, dalam waktu yang sangat cepat dan cerdik, Ehud kembali kepada Eglon dan kemudian menusukkan pedangnya ke perut Raja Eglon. Lalu tewaslah Raja Moab itu. Habakuk pasal 3 ayat 15b hingga 26. Ehud menyampaikan kepada umat Allah bahwa apa yang terjadi dengan Raja Moab dan apa yang ia lakukan semata-mata karena kehendak dan kuasa Tuhan. Hakim-Hakim pasal 3, 15, 28. Siapa saja yang dipilih dan diangkat serta diutus oleh Tuhan, kelebihan ataupun kekurangan, seseorang tidak menghambat panggilan dan pengutusan seseorang. Ehud adalah bukti bahwa
Otoritas Tuhan ada dan terwujud nyata. Seorang hakim yang kidal justru dipakai Tuhan untuk mengalahkan seorang raja Moab. Pagi ini mulailah dengan semua aktivitas, tugas, tanggung jawab, pekerjaan, usaha, dan panggilan. Kita tetap meyakini kuasa dan rancangan Tuhan bagi kita. Diberkatilah firman Tuhan. Amin. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji namanya. Kita akhiri saya dan PKLU membaca Alkitab bersama dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah selesai dengan firman-Mu. Teguhkanlah kami untuk tetap memelihara iman. Percaya kami pada kuasa dan rancangan-Mu. Mampukan kami melakukan kehendak-Mu, berkati aktivitas kami, jauhkan kami dari segala kecelakaan dan musibah. Pakailah kami dalam keterbatasan fisik karena faktor usia, mampu menjadi berkat bagi orang lain. Diberkatilah kami yang mengikuti acara ini. Berkatilah Dewan PKLU GPIB, khusus tim yang mengelola saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mohon yang sakit disembuhkan, yang bersedih diberi penghiburan, yang berkekurangan diberi kecukupan, yang lemah diberi kekuatan, yang putus asa diberi pengharapan, mereka yang terabaikan dan terpinggirkan dapat mengalami kasih karunia-Mu. Terpujilah nama-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat PKLU, Opa Oma kekasih Kristus, acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama telah selesai. Terima kasih sudah mengikuti acara ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.